Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih menyempatkan untuk hadir bersama-sama mengikuti kegiatan pemateri dengan tema menyebarkan pemahaman dan penyerapan budaya positif oleh Ibu Sarina, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 7 Nrekang, Kabupaten Nrekang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat terhadap junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan uswatul hasanah, suri teladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan aksi nyatanya, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut, dan kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama patutlah untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua tetap diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga kita hadir dalam suatu kegiatan aksi nyata, di mana aksi nyata tersebut mengusung tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, dan hal ini insya Allah akan disampaikan oleh salah seorang dari tenaga pendidik di SMA Negeri 7 Nrekang yang sekaligus merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Tentunya harapan kita semua apa yang nantinya disampaikan itu menjadi motivasi buat kita semua untuk mengikuti apa yang telah diraih oleh Ibu Sarina, yang dalam hal ini merupakan salah satu tenaga pendidik di SMA 7 Nrekang yang mengampu mata pelajaran pendidikan sejarah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua tentu sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk senantiasa berselawat kepadanya sebagai wujud rasa cinta kita. Dan siapa yang memiliki rasa cinta kepada Rasulnya, yakinlah bahwa di yaumil akhir nantinya akan mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya kita tahu bahwa apa yang nantinya akan disajikan oleh Ibu Sarina dalam aksi nyatanya semoga memberikan pengaruh yang besar terhadap kita
sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan lebih khusus lagi kepada peserta didik di sekolah kita. Ya tentunya ya mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif kepada warga sekolah, apalagi yang materi yang akan diusung di dalam aksi nyatanya ini luar biasa, yakni bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tidak banyak yang dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi saya berharap kepada kita semua, mari kita ikuti dengan baik apa yang merupakan aksi nyata dari rekan kita. Semoga sekali lagi harapan saya selaku yang diamanahkan sebagai kepala sekolah, ya tentunya berharap kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah ini, semuanya termotivasi untuk mengikuti jejak Ibu Sarina untuk menjadi guru penggerak di masa yang akan datang. Dan untuk efisiensinya waktu, marilah kita membuka acara aksi nyata ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah tadi sambutan atau arahan-arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kepada beliau kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kami langsung persilahkan kepada Ibu Sarina, calon guru penggerak angkatan 11 SMA 7 Nrekang, Kabupaten Nrekang, untuk memaparkan aksi nyatanya dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini guna mengikuti aksi nyata yang saya lakukan. Dan tak pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai acara, mungkin harusnya saya bikin ice breaking dulu ya, karena suasana kita sekarang ini sudah mulai loyo di siang hari ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri ya, supaya lebih renggang ototnya, lebih ada yang sudah mau mengantuk dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan ice breaking. Jadi ice breakingnya itu namanya bermain ber. Bermain ber. Jadi seperti ini. Jadi ketikanya saya katakan bersatu kali, maka kita mengarah ke sebelah kanan. Jadi bersatu kali ber. Oke, sebelah kanan ya. Berdua kali ber. Oke. Iya, kanan kiri. Kemudian bertiga kali ber. Oke, paham ya? Supaya otot-otot terjadi yang kaku dan sebagainya bisa lebih renggang lagi. Oke, kita mulai ya. Bersatu kali ya. Sebelah kanan dulu. Berdua kali bertiga kali Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bagaimana? Sudah mulai
Satu kali lagi ya, supaya lebih semangat lagi. Oke, bersatu kali, teriak ya, teriak. Berdua kali, oke. Bertiga kali, oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Itu saya melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana saya harus membuat aksi nyata tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, saya hanya berbagi praktik baik dengan teman-teman ibu guru sekalian. Nah, sekarang langsung saja. Jadi materi kita adalah bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sekarang, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri, sehingga murid mampu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Nah, dalam budaya positif ada 7 konsep utama, ya. 7 konsep utama dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep utama yang akan kita bahas dalam budaya positif. Ya, mudah-mudahan ketika misalnya selesai saya bahas materi ini, kita bisa menerapkan di sekolah kita tentang budaya positif. Pertama, pembelajaran paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru itu bagaimana kita menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bagaimana kita belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, sasarannya adalah bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernara kritis dan mandiri. Seperti itulah paradigma baru. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah pembelajaran dengan menerapkan diferensiasi sehingga kita melahirkan siswa-siswa yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri dulu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada
nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya positif ini sehingga anak-anak itu bisa mengubah dirinya karena dia dari dirinya sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, ancaman, maupun hukuman. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi bagaimana siswa di sini kita dukung mereka melakukan sesuatu hal yang positif, misalnya rajin ke sekolah dan sebagainya, tetapi karena dorongan dari dirinya sendiri, bukan karena diancam. Kalau misalnya diancam, kau tidak datang sekolah, seperti ini hukumannya. Tetapi bagaimana mereka memiliki kesadaran sendiri, mereka memiliki kemauan sendiri. Maka ketika misalnya keinginan sendiri yang berasal dari dalam itu yang tumbuh di siswa, otomatis itu akan bertahan lama. Berbeda ketika misalnya murid melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari luar, otomatis karena mau dikasih apa dan sebagainya, itu berbeda ketika mereka melakukan karena keinginannya. Selanjutnya, nilai-nilai tadi menerapkan dalam menerapkan disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan bersifat nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dalam menerapkan disiplin positif ini harus ada nilai kebajikannya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu namanya. Jadi dalam mendisiplinkan siswa itu kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan, dan nilai-nilai kebajikan itu bisa dilihat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi itu apa? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sama kalau misalnya melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat duhur, membaca doa sebelum belajar, itu salah satu penerapan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, boleh Bapak Ibu baca kasus di atas. Kasusnya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Mohon maaf ya guru bahasa Inggris, saya ambil kasusnya di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, bukan lagi Rahmat ya, dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, itu kata Ibu Dani ya. Maju ke depan dan kerjakan di depan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh,
dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya diam, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan ya sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Nah, ini kasusnya. Saya hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada namanya bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kira-kira dari kasus Fajar tadi yang acuh tak acuh belajar bahasa Inggris, dari 5 kebutuhan dasar ini kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Kesenangan. Apalagi? Jadi kasus tadi Fajar dia acuh tak acuh belajar bahasa Inggris, pokoknya sembarangan. Nah, kita tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kira-kira kalau melihat kasusnya Fajar, apa yang seharusnya dibutuhkan oleh Fajar? Kebebasan. Apalagi? Kasih sayang. Apalagi? Kesenangan. Semua. Bertahan hidup. Pasrah hidup. Kayaknya butuh penguasaan. Penguasaan. Nah, oke. Kita akan cari tahu sebenarnya Fajar ini membutuhkan apa. Di mana dia, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, coba. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup, kebutuhannya itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang diperlukan di situ? Diterima orang lain, ya, dipedulikan, ya, berbagi, ada berbagi di situ, kerjasama dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Itu muncul kasih sayang. Kemudian penguasaan. Bagaimana melahirkan kebutuhan penguasaan? Ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan itu adalah bermain, humor, antusias, dan bertertawa. Nah, kira-kira yang Bapak Ibu tadi sebutkan, kasih sayang, kebebasan, kemudian apa tadi? Kesenangan. Sudah betul apa yang di kasus Fajar? Sekarang kalau kita lihat kasus Fajar ini lebih, apa yang paling dibutuhkan? Karena dia kayak tidak tidur aja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan perhatian. Untuk memberikan perhatian itu adalah harus ada kasih sayang, betul. Harus diterima dulu. Dia merasa bahwa saya diterima di kelas ini, saya dipedulikan, ya, itu dulu. Kemudian ketika dia sudah merasa dipedulikan, ya, menganggap bahwa dia bagian dari kelas itu, maka dia diberikan kebebasan dalam belajar. Betul. Seperti itu kita menghadapi. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Jadi kalau belajar jangan terlalu bagaimana. Nah, penguasaan di sini ketika misalnya Fajar memiliki potensi, misalnya dia bisa ternyata berpidato dalam bahasa Inggris, kita kembangkan itu potensinya, maka dia bisa memiliki harga diri. Jadi hal yang terpenting dibutuhkan oleh Fajar adalah kasih sayang,
Kemudian setelah itu kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah bisa kesenangan maupun penguasaan. Itu adalah berbicara tentang kebutuhan dasar. Jadi kita sebagai pendidik sebenarnya kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa. Ya, itu 5 dasar. Itulah 5 yang kita harus tahu dari pendidik. Pendidik itu harus dia diberi kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya adalah ternyata motivasi perilaku manusia itu semuanya memiliki tujuan. Tadi Fajar dia berbuat seperti itu karena dia punya tujuan. Sehingga apa yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi biasanya memang siswa itu melakukan sesuatu karena dia punya tujuan. Apakah dia mau diperhatikan, ya kan? Apakah dia mau dilihat, mau didengar, dan sebagainya. Nah, caranya adalah yang pertama, mereka biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka melakukan biasanya sesuatu karena tidak mau dihukum. Yang kedua, biasanya mereka melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu biasanya. Dan yang ketiga, biasanya juga manusia itu melakukan karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah 3 tujuan biasanya manusia melakukan sesuatu. Nah, masuk di posisi kontrol guru. Ini contohnya. Biasa lihat atau pernah mungkin dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi kita guru sebenarnya itu ada 5 perannya. Dia bisa bersifat penghukum, dia bisa pembuat rasa bersalah, dia bisa menjadi teman, dan dia bisa menjadi pemantau dan yang kelima adalah manajer. Ya, itu. Nah, ketika misalnya kita mengetahui posisi guru kita di mana, dalam menerapkan itu kita harus tahu dulu nanti apa kebutuhan dasarnya siswa dan sebagainya. Oke, sekarang saya jelaskan apa itu 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 peran ya. Nah, posisi penghukum. Biasanya nadanya, suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya ada bahasa tubuh. Matanya melotot. Ada yang pernah begitu? Jari telunjuk. Ini berarti dia guru yang penghukum. Kata-katanya, contoh kata-katanya misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, ya, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Jadi nadanya biasanya tinggi ya. Nah, ternyata dari ketika kita memposisikan diri sebagai posisi penghukum, hasilnya bagi siswa apa? Murid akan mendendam. Kalau misalnya parkir biji motor, kalau murid sudah mendendam, parkir biji motor, bisa pergi coret-coret apa dan sebagainya. Itu ketika kita menempatkan dia sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bagaimana itu guru yang membuat merasa bersalah? Nada suaranya memelas, kayak kasihan, memelas diri, halus, sedih. Kemudian ada juga bahasa tubuh, merapat pada anak dan lesu. Contoh kalimatnya seperti apa? Ya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kayak memelas sama siswa. Nah, hasilnya apa dampaknya bagi siswa? Biasanya siswa itu ketika dia mengerti bahasa yang kita sampaikan, dia merasa bersalah. Jadi dia
mengecilkan dirinya, kadang percaya dirinya mulai menurun. Itu akibatnya ketika kita menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, kita kadang menjadi teman bagi siswa kita. Bagaimana itu guru yang teman? Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi diselang-selingi dengan tertawa. Ya, sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil tertawa. Nah, ternyata hasil dari murid ketika kita menempatkan diri sebagai posisi teman, dia biasanya akrab, ya, dekat dengan guru. Tapi akibatnya ada. Kadang kalau misalnya satu guru dianggap teman, guru yang lain dia tidak sama. Jadi perbedaan dengan guru yang satu dengan guru yang lain tidak sama. Sehingga ini kemudian memberikan ketimpangan. Jadi siswa itu tidak memberikan perlakuan yang sama kepada setiap guru. Itu. Kemudian pemantau. Nah, kapan itu kita memposisikan diri sebagai pemantau? Biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Biasanya kalau pemantau ini lebih sering mengucapkan peraturan-peraturan karena dia bersifat memantau. Misalnya percakapannya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Ya, jadi kalau pemantau itu biasanya mengucapkan peraturan-peraturan. Beda kalau penghukum. Kalau penghukum misalnya kamu terlambat, keliling lapangan 15 kali. Nah, itu dia penghukum. Tapi ketika misalnya dia menyampaikan bahwa Adi, kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu aturan sekolah? Itu adalah pemantau. Sifatnya pemantau. Nah, apa akibatnya bagi murid adalah guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan sehingga murid tetap dibuat tidak nyaman atau harus tinggal kelas. Misalnya dia tetap harus melaksanakan sesuatu ketika dia melanggar aturan. Jadi dia lebih tepat ke tegang, tidak santai dan tidak, pokoknya dia hanya melanggar Kak. Jadi dia pemikirannya itu tidak masuk, tapi dia karena dia melakukan dia melakukan sesuatu karena ada tekanan dari luar. Nah, sekarang manajer, bukan manajer manajer futsal, Pak Harum, manajer futsal. Jadi manajer itu dia memposisikan dirinya itu bisa sebagai pemantau dan bisa sebagai teman. Jadi biasanya dia akrab dengan teman, dia akrab dengan dia akrab dengan siswa, tetapi dia harus memberitahu bahwa yang kamu lakukan itu salah. Ia sifatnya memberitahu, tetapi dia tidak dalam posisi harus berdekatan, karena di sini sebagai manajer biasanya guru itu dia menyadarkan siswa, misalnya terlambat. Kamu kenapa terlambat? Kemudian kira-kira apa yang kamu langgar? Jadi dia tidak menghardik, dia tidak akrab juga, tetapi dia tetap menyadarkan siswa bahwa yang dilakukan itu salah. Oke, mungkin sampai di sini saya akan menampilkan supaya lebih jelas video tentang 5 posisi kontrol guru supaya lebih paham. Karena mungkin tadi ketika penjelasan tidak terlalu paham. Mungkin silakan dilihat secara langsung bagaimana jadi kan
Ibu ini Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ini ketika posisi penghukum ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Pembicaraan. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, posisi pembuat Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan
menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, sekarang posisi teman. Bagaimana kita menempatkan posisi teman? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Habis, ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Bukan manajer futsal ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif. Oke, itu tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, sekarang saya akan misalnya kita latihan ya. Jadi ada 5 tadi posisi, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebenarnya dari 5 posisi yang dimiliki oleh guru, yang disarankan itu adalah dia bersifat manajer. Kita tes. Kira-kira kalau kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu, dia sebagai apa? Kira-kira apa ini? Apa? Bersalah. Cek. Iya, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira apa? Penghukum olahraganya. Oke, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa? Manajer. Terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Monitor. Apa? Monitor. Pemantau. Oke, benar sekali. Berarti Bapak Ibu sudah mengerti posisi-posisi yang dimiliki oleh seorang guru. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat biasanya itu dari peraturan kelas. Biasanya begitu. Jadi kita buat peraturan kelas, kemudian menuju ke keyakinan kelas. Karena materi tadi, posisi kontrol tadi bisa dilaksanakan. Ini sebenarnya keyakinan kelas berhubungan nanti dengan materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya. Nah, keyakinan kelas itu pertanyaan di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu biasanya, kalau peraturan biasanya itu, contohnya misalnya peraturan, biasanya bergabung positif dengan negatif. Dilarang membuang sampah. Biasanya kalau guru bahasa Indonesia positif atau kalimat negatif itu? Dilarang membuang sampah. Negatif, karena ada kata dilarang, ya kan? Jangan datang terlambat. Jangan datang terlambat. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Masih negatif, karena ada kata larangan di situ. Nah, biasanya peraturan seperti itu, ya, ada biasanya dia negatif. Nah, ketika misalnya membuat keyakinan kelas itu, kita bawa ke kalimat positif, ya, buang sampah di tempatnya, ya, itu kalimat positifnya. Nah, keyakinan kelas itu, nah, bagaimana caranya membuat keyakinan? Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Biasanya peraturan itu digabung, ada kalimat positif, ada juga kalimat negatif. Tetapi ketika dibawa kepada keyakinan kelas, maka dia dibawa ke kalimat positif. Tidak ada lagi kalimat negatif di sana. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan
keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, itu tadi. Jadi harus kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Beda kalau peraturan, ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu bisa diterapkan. Misalnya, contohnya tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita buat menjadi keyakinan kelas, berarti membuang sampah di tempatnya. Kalau kita hubungkan dengan nilai kebajikan, membuang sampah di tempatnya itu, nilai kebajikan apa yang kira-kira muncul dari di atas? Intinya begini, buang sampah di tempatnya, intinya tujuannya apa? Apa inti utamanya? Kebersihan. Selain kebersihan apa? Tanggung jawab. Apalagi? Peduli lingkungan, ya, itu. Nah, seperti itu namanya keyakinan kelas. Jadi dia lebih universal, tidak konkret, tidak sama dengan kalau peraturan, ya. Nah, misalnya, jadi keyakinan kelas itu sebenarnya harus dibentuk ketika misalnya supaya siswa itu tidak melanggar aturan. Ketika misalnya melanggar aturan, maka kita kembalikan ke keyakinannya supaya mereka paham bahwa saya harus yakin apa yang saya patuhi dan kita sepakati. Dan biasanya dalam membuat keyakinan kelas itu, caranya yang pertama ketika misalnya masuk di kelas adalah buat dulu peraturan kelas dan libatkanlah semua siswa. Karena tujuan utama kita adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Segala sesuatu yang dilakukan, usahakan murid dulu yang berkembang. Nanti kita menjadi fasilitator. Karena inti utamanya dari kurikulum Merdeka itu adalah guru itu menuntun, bukan menuntut. Contohnya diibaratkan seorang petani yang dia menanam padi. Jadi siswa kita itu padi. Bagaimana padi ini bisa tumbuh menjadi subur, benih-benih yang berunggul, harus tergantung dari petaninya. Petaninya memberikan pupuk, menyirami dan sebagainya, menyediakan tempat yang baik, maka hasilnya pun akan unggul. Seperti itu. Jadi sepertilah ibaratnya kita sebagai pendidik. Nah, langkah utama ketika kita membuat keyakinan kelas adalah buat dulu peraturan kelas masing-masing. Kemudian setelah itu kalimat yang negatif dibawa ke kalimat positif. Dari kalimat positif itu kemudian digabung nanti nilai kebajikan apa yang ada di situ. Nah, itu yang kemudian nanti ketika misalnya siswa itu melanggar sesuatu, kita kembalikan apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Makanya dalam menyusun keyakinan kelas itu usahakan siswa itu terlibat. Jadi mereka yang menentukan sendiri apa keyakinan kelasnya. Terakhir, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita salah satu cara menyelesaikan masalah yang terdapat pada murid. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, apa yang dilakukan oleh si orang pendidik? Ya, ini kata-katanya, berbuat salah. Jadi kata-katanya seperti ini ya. Ini contoh. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan itu tadi, bahwa ketika kita sudah membuat sebuah peraturan atau keyakinan kelas, kita tanyakan dari kamu yang kamu lakukan itu kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghardik, tetapi kita mengembalikan ke murid bahwa yang kamu lakukan itu salah. Kita sudah sepakat dari awal. Jadi itulah yang kita lakukan, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah.
Kita mengetahui dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan dulu oleh murid. Setelah itu kita mengerti posisi kita di mana. Dan yang berikutnya kita membuat namanya keyakinan kelas. Dan dalam menyelesaikan masalah murid itu adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi